Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa dengan NIM 1901098 dari Studi S1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara ekstraksi maserasi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu ekstraksi dan apa itu maserasi. Apa sih ekstraksi itu? Ekstraksi merupakan suatu proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut dari suatu serbuk simplisia, sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut. Sedangkan maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil tanpa adanya proses pemanasan. Metode maserasi digunakan untuk menyaring simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan pelarut. Pada saat proses perendaman bahan akan terjadi pemecahan dinding sel dan membran sel yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan antar luar sel dan bagian dalam sel, sehingga metabolit sekunder yang ada di dalam sitoplasma akan pecah dan terlarut pada pelarut organik yang digunakan. Keuntungan dari metode maserasi yaitu peralatan itu sederhana dan mudah untuk dilakukan. Kerugiannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama selama masa perendaman, sehingga membutuhkan cairan pelarut yang digunakan cukup banyak. Nah, di sini sebagai contoh itu maserasi flavonoid pada daun salam. Nah, cara yang pertama yang harus kita lakukan itu membuat simplisia dari daun salam dengan cara pengeringan daun salamnya bisa dengan oven atau diangin-anginkan. Nah, setelah kering, simplisia itu dihaluskan dengan cara di blender sehingga didapatkan serbuk dari daun salam. Nah, setelah serbuk simplisia yang telah jadi, maka dilakukan penimbangan simplisia. Simplisia serbuk yang telah halus ditimbang sebanyak 50 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya akan ditambahkan dengan pelarut. Nah, di sini pelarut yang digunakan yaitu metanol sebanyak 300 ml. Perbandingan serbuk daun salam dengan metanol yaitu 1:6. Kemudian proses maserasi dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius selama 2 hari, digojok setiap 2 jam selama 5 menit. Dilakukan sehingga diperoleh ekstrak yang masih tercampur dengan pelarut. Selanjutnya, ekstrak disaring menggunakan kertas saring kasap yang nantinya akan menghasilkan filtrat 1 dan ampas. Ampas tersebut akan dilakukan lagi proses perendaman dengan metanol, yaitu sebanyak 50 ml dan digojok selama 5 menit lalu disaring lagi dengan kertas saring kasap dan menghasilkan filtrat 2. Filter 1 dan 2 dicampur dan disaring dengan kertas saring Workman 1. Ekstrak yang diperoleh dimasukkan ke dalam labu evaporator untuk menghilangkan pelarut yang terdapat dalam ekstrak sehingga didapatkan ekstrak kental. Dalam proses penghilangan kelarutan, hasil ekstraksi menggunakan alat evaporator ini dilakukan dengan mencampurkan kedua filtrat dievaporasi dengan alat evaporator yang dengan suhu lebih kurang 40 derajat Celcius dengan tekanan 100 mbar. Kemudian, evaporasi dihentikan dengan tidak adanya tetesan uap pelarut. Lalu, ekstrak kental yang diperoleh dimasukkan ke dalam botol sampel. Hasil akhir akan terbentuk ekstraksi senyawa flavonoid dengan metode maserasi. Tujuan dilakukannya proses evaporasi adalah memekatkan konsentrasi atau cairan sehingga didapatkan larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Prinsip kerja dari rotary evaporator ialah bekerja dengan merubah energi listrik menjadi energi gerak dan energi panas. Energi panas diperlukan untuk memanaskan chamber water bed dan energi gerak diperlukan untuk memutar rotasi labu alas bulat. Pada saat larutan metanol dimasukkan pada labu alas bulat dan dievaporasi dengan rotary evaporator. Ketika proses berlangsung, chamber akan memanaskan labu alas bulat. Pada waktu yang bersamaan, labu akan berputar. Vakum akan menurunkan titik didih. Proses ini akan membuat aseton menjadi menguap karena panas. Keluar labu alas bulat dan masuk ke kondensor. Kondensor akan menangkap dan berusaha mendinginkan. Uap pelarut yang dingin akan mengalir dan terapung di labu pelampung. Proses kerja ini akan terus berlangsung hingga waktu yang telah ditentukan. Jumlah volume larutan pada labu alas bulat dan labu pelampung jika dijumlahkan akan setara dengan jumlah larutan di awal sebelum proses ekstraksi. Labu pelampung akan menampung solvent yang menguap pada suhu 60 derajat Celcius dan labu alas bulat akan menyisakan larutan yang tidak menguap pada suhu tersebut. Pada bagian rotary evaporator itu ada labu alas bulat yang digunakan untuk menampung larutan yang akan dievaporasikan. Bentuk labu ini memiliki alas bulat karena akan direndam pada chamber water bed. Bagian mulut tabung ini memiliki bentuk khusus sehingga bisa dipasangkan pada main unit yang berfungsi untuk memutar namun tetap kedap udara.
Sedangkan Weatherback chamber itu berguna untuk menampung air yang digunakan dalam proses pemanasan labu alas bulat yang memiliki panel operasional yang digunakan untuk setting suhu chamber. Bentuknya terkadang bulat, terkadang juga persegi sesuai dengan desain main unit. Biasanya memiliki maksimal suhu di kisaran 95 derajat Celcius. Kondensor adalah bagian pada rotary evaporator yang terbuat dari material gelas atau kaca. Beberapa jenis memiliki bentuk spiral atau melingkar. Kondensor ini akan terhubung ke pompa vakum untuk menurunkan suhu uap sehingga bisa terjadi proses kondensasi dan tertampung di labu pelampung. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih.